Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Fanya Ramdanti, Putri Pemuka dari kelas 11 BDP 2. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas dari bisnis Dare Thrift ID. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bisnis model kanvas atau BMC. BMC adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan juga keuangan. Bisnis model kanvas ini pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Selanjutnya, latar belakang dari Dare Thrift ID. Dare Thrift ID ini adalah bisnis online yang menjual pakaian thrift atau pakaian bekas yang masih layak pakai dan memiliki harga yang terjangkau dan juga memiliki kualitas yang bagus. Berikut adalah 9 poin bisnis model kanvas dari bisnis Dare Thrift ID. Yang pertama itu ada customer segment. Nah, yang pertama itu adalah remaja umur 12-17 tahun. Yang kedua itu ada dewasa umur 18-25 tahun. Dan yang terakhir itu yang suka mengikuti tren fashion. Selanjutnya itu ada value proposition. Yang pertama itu pakaian memiliki desain yang bagus dan menyesuaikan dengan tren. Jadi pakaiannya tuh desainnya bagus dan mengikuti tren. Dan yang kedua itu pakaian memiliki kualitas bagus. Nah, walaupun pakaian-pakaian ini pakaian bekas, tapi Dare Thrift ID ini tetap mencari pakaian yang masih memiliki kualitas yang bagus dan yang masih layak untuk dipakai dan diperjualbelikan. Selanjutnya itu harga terjangkau. Dan yang terakhir, pakaian dapat digunakan langsung oleh customer karena sudah di laundry. Jadi biar bersih dan aman gitu. Selanjutnya itu ada customer relationship. Nah, customer relationship ini berguna untuk customer itu tetap menjaga hubungannya dengan penjual. Jadi customer itu tetap beli tuh di bisnis kita gitu. Yang pertama, memberikan special discount. Terus selanjutnya potongan ongkir minimal pembelian, terus pemberian gift tanpa minimal pembelian, memberikan packing yang rapi dan aman. Ini gunanya juga untuk agar kalau misalkan pakaiannya udah sampai nih ke tujuannya atau ke rumah customer, barangnya tuh masih bisa digunakan, tidak rusak gitu kan. Karena kalau misalkan pakaian rusak juga yang rugi tuh penjual juga gitu, karena harus mengganti rugi. Dan yang terakhir itu aktif menyapa customer melalui postingan di sosial media, seperti ngepost di Instastory gitu. Kadang-kadang kita juga kasih kuis gitu. Selanjutnya ada channels. Channels ini tempat penjualan dari bisnis kita. Yang pertama itu ada sosial media. Sosial media yang digunakan itu ada Instagram dan juga TikTok. Yang kedua itu ada e-commerce. E-commerce itu tempat penjualannya juga seperti Shopee, terus Tokopedia gitu. Dan selanjutnya itu ada key research. Key research ini apa saja sih yang dibutuhkan gitu. Yang pertama itu ada sumber daya manusia sebagai customer service, packager, dan lain-lain. Selanjutnya ada alat-alat bantu yaitu laptop, HP, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu ada aplikasi. Selanjutnya ada key activities. Key activities ini adalah aktivitas bisnis yang kita jalankan itu ada apa aja. Yang pertama itu yang pastinya ada penjualan barang, terus melakukan update di sosial media, terus melayani customer, terus melakukan riset pasar. Nah, melakukan riset pasar ini berguna untuk kita tuh dapat menjangkau lebih banyak lagi customer gitu. Jadi kita tuh harus selalu meriset pasar. Dan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan tadi itu kayak ngelaundry barang gitu kan. Jadi biar barang-barang kita tuh tetap bersih gitu, terus disimpan di tempat yang aman gitu, bukan tempat-tempat yang abal-abal kotor-kotor gitu. Selanjutnya packing barang customer. Nah, karena kan kita kan bisnis online ya, jadi pasti kita tuh packing barang customer untuk selanjutnya dikirim ke ekspedisi.
Selanjutnya ada key partners. Nah, key partners ini tuh kayak pihak ketiganya gitu. Yang pertama itu ada ekspedisi. Ekspedisi itu tempat yang pengiriman barang gitu. Kayak JNT, JNE gitu. Nah, kita tuh menggunakan JNT dan antar aja. Dan yang kedua itu ada supplier. Dan yang terakhir itu ada influencer. Influencer ini berguna untuk menjangkau customer lebih banyak lagi. Selanjutnya juga ada cost structure. Nah, cost structure itu pengeluaran apa saja. Yang pertama itu yang pasti ada internet, karena kan ini kan bisnis online ya. Jadi kita membutuhkan banyak internet, jadi harus mengeluarkan biaya untuk membeli internet. Nah, yang kedua itu ada biaya promosi dan iklan. Nah, biaya promosi dan iklan itu kayak tadi, karena kita menggunakan influencer, jadi kita harus mengeluarkan biaya untuk influencer tuh ngepromosin barang kita. Nah, yang kedua itu ada biaya transportasi, dan yang terakhir ada biaya lain-lainnya itu seperti laundry, bahan packing, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada revenue streams. Yang pertama itu ada modal pribadi, memutar keuntungan, dan yang terakhir yang pastinya menjual pakaian thrift. Berikut adalah presentasi saya mengenai bisnis model kanvas dari Thrift ID. Maaf ada bila salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.